Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Zainal Aliani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen evakuasi korban massal. Nah, sebelumnya apa sih triase itu? Triase itu adalah sebuah cara untuk mengklasifikasikan pasien berdasarkan derajat keparahannya. Jadi akan ditentukan prioritas 1, 2, 3, dan 4. Pengertian dari triase. Nah, triase itu adalah suatu sistem untuk melakukan penilaian penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi korban, dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Nah, seleksinya itu berdasarkan satu problem yang ada pada penderita. Jadi maksudnya seleksi berdasarkan problem yang ada pada penderita itu yang dialami korban, adanya gangguan air makanan dan evakuasi korban. Nah, seleksinya itu berdasarkan satu problem yang ada pada penderita. Jadi maksudnya seleksi berdasarkan problem yang ada pada penderita itu yang dialami korban, adanya gangguan airway, breathing, sirkulasi. Jadi, apabila korban mengalami gangguan ABC, maka harus diprioritaskan karena itu mengancam nyawa. Dan yang kedua, jumlah korban itu sendiri. Jadi maksudnya di sini seleksi berdasarkan berat ringannya keadaan korban yang mempunyai kemungkinan hidup lebih besar dihadapkan kepada waktu, sarana, dan tenaga yang ada, dan memastikan sebanyak mungkin korban dapat diselamatkan dalam keadaan korban massal. Jadi, ini merupakan sistem untuk melakukan pemilahan mana yang harus diprioritaskan, mana yang bisa ditunda sehingga semua bisa diselamatkan. Dari korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Ketiga, menentukan prioritas akan menekankan morbiditas, mortalitas, dan kecacatan. Nah, untuk dasar-dasar dari triase, yang pertama, jumlah cedera, kedua, derajat cedera, ketiga, kemungkinan bertahan hidup, keempat, sarana dan kemampuan sumber daya. Nah, ini semua saling berkaitan dalam triase. Selanjutnya, yang dilakukan pada triase. Yang pertama, penilaian tanda vital dan kondisi korban bencana. Yang kedua, penilaian harapan hidup. Yang ketiga, penilaian tindakan yang diperlukan. Keempat, penilaian kemampuan medis. Yang kelima, prioritas penanganan definitif. Dan yang terakhir, pemberian label. Selanjutnya untuk metode. Nah, di sini metode itu ada namanya STAR atau Simple Triage and Rapid Treatment. Yang pertama itu ada namanya primary survey. Di situ kita melakukan menilai tanda vital seperti airway, breathing, dan sirkulasi. Selanjutnya ada algoritma dan sistem typing atau penglabelan. Selanjutnya ada kebijakan. Nah, itu kebijakan itu maksudnya di sini triase, dalam melakukan triase atau STAR itu waktunya sangat terbatas. Ketika melakukan penilaian itu waktunya hanya 60 detik saja, tidak boleh lebih. Sehingga dengan fasilitas yang ada kita harus memaksimalkan dengan cepat, tepat dalam melakukan situasi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk urutannya itu yang pertama ada primary survey, di mana kita menilai tanda vital ABC. Terus kedua ada prioritas, ketiga ada pengkodean atau labeling, yang keempat ada treatment dan transportasi. Nah, itu maksudnya treatment itu yang harus diberikan, dan transportasi itu untuk kerujukan ke rumah sakit, puskesmas, atau klinik terdekat. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi. Nah, maksudnya klasifikasi itu yang pertama itu prioritas 1 atau merah itu biasanya mengancam jiwa, fungsi vital terancam, tapi masih punya harapan hidup jika mendapatkan resusitasi atau AGP. Kedua, penanganannya dan pemindahannya bersifat segera. Ketiga, dapat meninggal dalam waktu 2 jam atau lebih cepat jika tidak ada penanganan yang tepat. Contohnya diobstruksi jalan nafas, shock, dan trauma parah, luka bakar, dan trauma inhalasi.
Prioritas kedua berwarna kuning. Di sini potensial mengancam jiwa apabila fungsi vital sebelum 6 jam tidak dilakukan penanganan. Kedua, penanganan dan pemindahan bersifat terlambat. Contohnya trauma abdomen, trauma dada tertutup tanpa ancaman asfiksia, trauma ekstremitas dan patah tulang, dan pendarahan yang terkontrol, trauma kepala tertutup, luka mata, dan luka bakar derajat sedang. Prioritas ketiga, yang pertama itu penanganan seperti pelayanan biasa, tidak terlalu mendesak dan dapat ditunda jika ada yang lebih memerlukan penanganan. Terus untuk contohnya seperti luka memar, lecet, fraktur simpel atau fraktur simpel tertutup, luka bakar ringan. Dan yang terakhir ada prioritas keempat atau hitam. Di sini pasien sudah tidak bisa diselamatkan atau sudah meninggal ketika penolong datang atau saat penolong datang. Di sini langsung diberi pelabelan berwarna hitam. Contohnya seperti kematian batang otak dan penyakit terminal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk metode. Nah, di sini metode itu ada namanya STAR atau Simple Triage and Rapid Treatment. Yang pertama itu ada namanya primary survey. Di situ kita melakukan menilai